Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dan perintah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan yang terbesar adalah syirik, yang kita wajib menjauhkan semua perbuatan syirik, apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid merupakan dasar dalam kita beragama, merupakan dakwahnya para anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam. Dengan tauhid ini maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup ini. Dengan tauhid Allah memberikan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga balasannya adalah surga. Kalau kita berjalan di atas wahyu, maka diakhiri nantinya dengan tauhid. Allah SWT mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui tentang tauhid dan kemudian juga meminta ampun atas semua dosa, karena dua ini merupakan tiang daripada agama, tauhid dan istighfar. Allah berfirman dalam surah Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu dan mohonkanlah ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu. Di dalam ayat ini, dalam surah Muhammad ayat 19, Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW, fa'lam annahu la ilallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kalimat fa'lam arti mengetahui. Ini di sini ada perintah kita untuk belajar. Belajar dan belajar. Kita nggak akan tahu tentang agama kecuali dengan belajar. Dan pelajaran yang pertama yang harus kita ketahui tentang tauhid. Pelajaran yang kita pelajari yang pertama kali tentang tauhid. Dan Allah memulai dengan kalimat fa'lam. Artinya kita harus tahu tentang agama ini. Asasnya agama adalah tauhid. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya bab al-ilmu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Artinya kita harus belajar dan terus belajar.
Dan kita harus mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kita bisa mengetahui bahwa Allah satu-satunya ilah yang disembah, tidak ada yang lain yang boleh disembah kecuali hanya Allah saja. Kita bisa mengetahui dari rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifat. Kita bisa mengetahui bahwasanya tidak ada yang menciptakan di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Kita harus mengetahui enggak ada yang menciptakan di langit, di bumi dan seluruh makhluk ini kecuali hanya Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, menciptakan juga orang tua kita, orang-orang sebelum kita, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah sebagai Khalik yang menciptakan, kita wajib beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengetahui juga bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Enggak ada yang memberikan rezeki di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Apakah kepada kita, apakah kepada orang fasik, orang fajir, orang kafir, semua rezeki itu Allah yang memberikan. Enggak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Maka Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Kemudian Allah juga mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Kita juga mengetahui bahwa hidup ini pasti ada kematian, dan setelah itu ada hisab, kemudian ada azab, ada surga, kenikmatan, ada azab yaitu neraka. Kita wajib untuk mengetahui itu sehingga kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan masih banyak lagi yang lainnya, bahwa kita wajib mengetahui itu, bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semua adalah sesembahan yang batil. Apakah manusia menyembah Isa, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, menyembah apa saja selain Allah, semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu hanya Allah satu-satunya yang hak, dan selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya batil, dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kita wajib mengetahui itu dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah merupakan awal diciptakannya segala makhluk ini dan juga akhir kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Kalau kita mati dalam keadaan kita mengetahui tentang la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya Allah, maka dia masuk surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Ini harus kita pahami, dan ini dasar. Bukan sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia harus mengetahui tentang isinya. Zikir yang paling utama, kata Nabi Muhammad SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama zikir la ilaha illallah. Tapi orang harus tahu tentang makna dari la ilaha illallah, dan harus tahu tentang rukun la ilaha illallah. Rukunnya la ilaha illallah ada dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahda. Nafi artinya kita menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Yang kedua, kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah adalah batil, adalah syirik, dan itu merupakan syirkun akbar, yang Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Makanya kita harus paham, kita harus paham, istri kita harus paham, anak kita harus paham tentang la ilaha illallah.
Kita wajib mendidik anak-anak ini di atas kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling penting, yang wajib diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah. Kalimat ini harus dia pahami, harus dia yakini, dan wajib dia untuk mengamalkan seumur hidupnya. Dia wajib beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambik. Mintakan ampun untuk dirimu. Artinya engkau istighfar kepada Allah, minta ampun. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk minta ampun, apalagi kita. Dan Nabi bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Aku bertobat kepada Allah, minta ampun kepadanya dalam sehari 100 kali. Kita harus terus minta ampun kepada Allah, terus. Kemudian kita mohonkan ampun kepada kaum mukminin dan mukminat. Mohonkan ampun kepada mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Taala. Dan masalah istighfar masalah penting dalam kehidupan. Makanya Allah selalu menyebutkan nabi-nabi yang berdakwah itu setelah menyuruh untuk beribadah kepada Allah, disuruh mereka untuk tubu ilallah wastaghfiru. Taubat kepada Allah dan minta ampun. Setelah diajak mereka untuk mentauhidkan Allah, disuruh mereka untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Taala. Dan Allah Taala tidak akan mengazab kalau seandainya kaum itu tetap istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surah Al-Anfal di ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah nggak akan mengadab mereka selama mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Makanya selalu Nabi Muhammad SAW setelah ibadah istighfar. Antum setelah sholat 5 waktu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dan selalu demikian. Setiap akhir amal kita akhiri dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena kita lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita lupa kepada Allah dan yang lainnya. Maka terus istighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu juga kita dari sehari, dari mulai pagi sampai sore sampai malam kita ibadah kepada Allah. Kemudian di akhir malam disuruh kita istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tentang usaha kamu, tentang gerak-gerik kamu, tentang tindakan kamu. Wa mathwaakum, dan Allah tahu tempat kembali kamu, tempat tinggal kamu. Artinya Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Makanya kita wajib berhati-hati untuk terus bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada yang dapat kita ambil fawaid dari ayat ini. Yang pertama, disuruh kita untuk belajar dan belajar. Nuntut ilmu wajib. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita nggak akan tahu tentang agama kita kecuali dengan belajar. Kita nggak akan tahu tentang Islam kecuali dengan belajar. Kita nggak akan tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah kecuali dengan belajar. Kita nggak akan tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah kecuali dengan belajar. Kita nggak akan tahu yang mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar kecuali dengan belajar. Belajar dan belajar. Banyak kaum muslimin yang nggak belajar. Padahal itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia untuk belajar agama. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kita harus sisihkan waktu kita untuk ibadah, untuk belajar agama ini sampai kita mati. Belajar. Yang kedua, fawaid yang kita ambil, pelajaran yang kita pelajari, kajian yang kita kaji pertama kali tentang tauhid. Ini yang pokok. Dan semua dai wajib mengetahui tentang ini. Nggak boleh menyimpang dia dari dakwanya para anbiya war rusul. Semua nabi dan semua rasul, semua dakwanya mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya, hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan jauhkan taghut, semua yang diibadahi kepada selain Allah. Jauhkan taghut itu. Jadi wajib kita belajar tentang tauhid. Yang ketiga, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Satu-satunya yang wajib diibadahi satu Allah. Selain Allah yang disembah oleh manusia, semuanya batil. Semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik, dan semuanya membawa ke neraka. Satu yang wajib kita ibadah, Allah yang memberikan rezeki, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki sorga dan neraka, Allah SWT. Kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah dan nggak boleh kita palingkan ibadah ini kepada Allah. Ini syirkun akbar, syirik yang besar. Yang keempat, kita disuruh untuk istighfar, minta ampun terus kepada Allah siang dan malam. Minta ampun, kita banyak dosa. Dosa kita nggak kehitung. Kita harus istighfar, istighfar, istighfar. Kemudian yang kelima, kita juga mintakan ampun kepada orang-orang mukmin, terutama yang pertama kali adalah orang tua kita, kemudian saudara kita, kemudian sanak famili kita, kemudian kaum mukminin dan mukminat. Kemudian yang selanjutnya, bahwa Allah mengetahui semuanya ini. Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui. Kita wajib berhati-hati agar kita berjalan di atas jalan yang hak, untuk taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.